Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nika Saputra. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah kami buat. Kami membuat program untuk menambah data pegawai, yaitu dibagi dengan dua. Ada pegawai tetap dan juga ada pegawai kontrak. Nah, untuk kelas pegawai tetap dan kontraknya akan dijelaskan oleh teman kelompok saya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada mainnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kami membuat studi kasus untuk mencetak, untuk menambah data dan juga menampilkan data pegawai. Nah, yang pertama adalah ada variabel INP yaitu sebagai scanner agar bisa menerima inputan dari user. Lalu di sini kami membuat tiga variabel untuk menampung data pegawai keseluruhan. Lalu ada empat variabel untuk menampung data dari pegawai tetap. Lalu ada empat variabel lagi untuk menampung data pegawai kontrak. Lalu ada variabel kondisi satu true untuk menampilkan menu yang pertama. Jadi menu yang pertama adalah ada tiga perintah, yaitu yang pertama tambah data pegawai, yang kedua tampilkan data pegawai, dan juga yang ketiga itu nol, itu keluar dari program. Terus ini user akan disuruh menginput eh, menu dari 0 sampai 2 dan akan ditampung ke pilihan satu. Nah, jika pilihan satunya itu nol, maka akan mencetak terima kasih lalu akan mengubah kondisi satu menjadi false. Jadi akan memberhentikan perulangan yang pertama. Dan jika yang dipilih yaitu yang pertama, maka akan masuk ke tambah data pegawai, menu tambah data pegawai. Nah, lalu di sini ada kondisi yang kedua untuk menu yang kedua, yaitu ada pegawai tetap dan juga ada pegawai kontrak dan user akan menginput pilihan yang akan ditampung ke pilihan dua. Lalu eh, jika pilihan duanya itu adalah nol, maka dia akan kembali ke menu yang pertama. Dan jika yang dipilih adalah yang pertama, menu yang pertama itu pegawai tetap, maka masuk ke menu pegawai tetap. Dan di sini user akan menginput jumlah pegawai yang ingin diinputkan. Jadi akan ditampung ke variabel jumlah pegawai. Lalu di sini ada perulangan, yaitu mulai dari nol until berjumlah pegawai. Di sini untuk memasukkan data-data yang dibutuhkan. Yang pertama akan mencetak pegawai IPL 1 jadi pegawai 1, 2, 3, 4 seterusnya. Lalu akan menginput ID pegawai yang akan ditampung ke dalam variabel ID pegawai. Lalu yang sudah dimakan tadi ditambahkan ke daftar ID pegawai tetap dan juga untuk daftar ID pegawai keseluruhan. Lalu sama juga untuk yang nama akan ditambahkan ke dalam nama dan akan ditambahkan ke list atau daftar nama keseluruhan, lalu pegawai nama tetap. Lalu ada gaji yang akan ditabung ke dalam gaji yang akan ditambahkan ke dalam daftar gaji pegawai tetap. Lalu akan memasukkan bonus yang akan ditampung ke dalam variabel bonus, lalu akan menambahkan ke daftar bonus pegawai tetap dalam bentuk double. Lalu akan membuat variabel gaji tetap, yaitu gaji yang sudah diinputkan ditambah dengan bonus. Lalu hasil tersebut akan ditambahkan ke daftar gaji pegawai keseluruhan. Dan jika user memilih menu yang kedua itu pegawai kontrak. Ini sama saja sebenarnya. Lalu akan memasukkan jumlah pegawainya, lalu akan melooping sesuai dengan jumlah pegawai yang sudah diinputkan, lalu akan memasukkan data-data yang diperlukan. Ada ID pegawai, ada nama, ada gaji, dan juga jam kerja bedanya. Jika pegawai tetap memerlukan bonus, maka di pegawai kontrak memerlukan jam kerja. Nah, di sini juga berbeda untuk gaji keseluruhannya, yaitu gaji ditambah jam kerja dikali dengan 20.000. Ini adalah 20.000, ini adalah gaji per jamnya. Jadi gaji per jam dikali dengan jumlah jam kerjanya. Lalu untuk kembali lagi ke menu yang pertama, jika user memilih nomor 2, maka user akan masuk ke menu tampilkan data pegawai. Di sini ada membuat sebuah objek, yaitu pegawai, pegawai tetap, dan juga pegawai kontrak berdasarkan parameter yang diperlukan. Lalu ada kondisi 2 untuk menu yang kedua. Lalu
Selama dia true, kondisi duanya, maka akan menampilkan menu yaitu ingin menampilkan data apa. Ada seluruh pegawai, ada pegawai tetap, dan juga ada pegawai kontrak. Lalu pilihannya akan ditampung ke dalam variabel pilihan dua. Jika user memasukkan 0, maka akan kembali ke menu yang pertama. Jika memilih satu, maka akan masuk ke menu seluruh pegawai. Ini adalah kondisi tiga, yaitu true. Jadi selama kondisi tiganya itu true, maka dia akan menampilkan menu seluruh pegawai. Di sini ada 4 menu, ada data tertinggi sampai terendah, ada data terendah sampai tertinggi, ada data dengan gaji tertinggi, lalu ada data dengan gaji terendah. Di sini akan memasukkan menu 0 sampai 4 yang akan digabung ke pilihan 3. Jadi jika memasukkan angka 0, maka akan kembali ke menu yang kedua, yang ini. Jika memilih satu, maka akan dicek apakah pegawai datanya itu kosong. Jika kosong, maka akan mencetak bahwa tidak ada data. Dan jika tidak kosong, maka akan mencetak Brandon itu tertinggi sampai terendah, lalu akan memanggil uh, metode short ascending dari pegawainya, yaitu yang ini. Nah, jika memilih yang kedua, akan sama juga akan dicek, akan memanggil metode short ascending. Jika yang tiga, maka akan memanggil metode max. Jika yang nomor 4, maka akan memanggil metode min dari pegawainya. Begitu juga untuk yang menu selanjutnya, itu pegawai tetap juga pegawai kontrak. Jadi sama menunya, ada tertinggi sampai terendah, ada terendah sampai tertinggi, lalu ada data dengan gaji tertinggi, lalu ada data dengan gaji terendah. Juga sama akan dicek apakah kosong atau tidak, maka jika tidak kosong maka akan memanggil metodenya. Oke, mungkin begitu saja eh, singkatnya penjelasan dari saya. Dari main ini tentunya akan saya tunjukkan demo programnya. Sebentar. Nah, ini posisinya belum ada datanya. Jadi jika kita tampilkan datanya, misalnya seluruh pegawai, kita tampilkan, maka dia akan mencetak tidak ada data. Karena ini baru pertama kali dijalankan programnya. Kita kembali dulu. Nah, ini saya akan memasukkan data pegawai, yaitu masing-masing tiga pegawai tetap dan juga tiga pegawai kontrak. Contohnya nanti pegawai tetap. Misalnya, namanya itu tiga. Hmm, kebetulan gaji. Lalu saya akan memasukkan untuk menambahkan untuk data pegawai kontraknya juga tiga. Nah, lalu kita akan cek. Yang pertama, kita akan mengecek untuk pegawai tetapnya. Nomor dua, akan cek tertinggi sampai terendahnya, yaitu ada Andika dengan gajinya itu 9 juta sekian. Ini dalam bentuk format rupiah, karena kami sedang membuat metodenya di kelas pegawai, kelas parentnya, format rupiah. Nah, di sini ada tertinggi sampai terendahnya, lalu terendah sampai tertinggi, nah, lalu ada gaji tertingginya,
ada Andika. Lalu ada gaji terendahnya, ada Ajeng. Lalu akan dicek apakah kontraknya tertinggi sampai terendah. Berikut Devinka, Atika, Arifin dengan gaji sekian. Lalu ada terendah sampai tertingginya. Ada Arifin, Atika, Devinka. Lalu gaji tertinggi ada Devinka. Lalu ada gaji terendahnya Arifin. Terus kembali akan dicek seluruh pegawainya. Nah, ini untuk tertinggi sampai terendahnya dari Andika, Devinka, Atika, Afgan, Arifin, dan Ajeng. Untuk terendahnya kebalikannya yaitu Ajeng, Arifin, Afgan, Atika, Devinka, Andika. Lalu gaji tertingginya ada Andika, lalu gaji terendahnya ada Ajeng. Nah, mungkin begitu saja eh, penjelasan dan demo aplikasi dari kelompok kami. Mungkin masih banyak kekurangan dan mungkin masih banyak kesalahan dalam dalam kami menjelaskannya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Baik, di sini saya akan lanjutkan penjelasan dari teman. Nah, di sini untuk bagian kelas pegawai kontrak dan di sebelahnya terdapat parameternya. Lalu di bawahnya ada override fund untuk gaji mengambil dari metode dari pegawai dari parentnya. Lalu ada file gaji per jam 2000, lalu dari return super hitung gaji dari metode pegawai, lalu menggabung zip jam kerja, lalu gaji dan jam dipisah, lalu return hasil gaji ditambah jam dikali gaji per jam. Lalu di bawahnya sama juga, di sini hanya untuk memfungsikan overloading saja. Penjelasannya sama. Lalu di bawahnya ada override fund spending dengan di bawahnya ada file count, ukuran dari ID pegawai, lalu file ID pegawai sort dengan ID pegawai mutable list. Selanjutnya file nama sort dan file gaji sort. Lalu ada perolangan for dengan in 0 until count. Bawahnya ada var index sampai dengan dalamnya terdapat perolangan lagi, yaitu for j ditambah 1 until count. Lalu bawahnya ada kondisi if jika gaji sort indeks ini lebih dari gaji sort indeks min index, maka min index dengan J. Lalu ada kondisi if min index tidak sama dengan I, maka file term ID pegawai sama dengan ID pegawai sort index I, ID pegawai index I sama dengan ID pegawai sort index min index. Lalu ID pegawai sort index min index sama dengan term ID pegawai. Nah, selanjutnya sama ya untuk bagian file term nama dan file term gaji. Lalu di sini ada for in 0 until count, lalu akan mencetak ID pegawai, nama dan gaji dengan sorting spending. Lalu di bawahnya ada override fund untuk sorting spendingnya. Sama saja seperti ascending. Ini saja yang membedakan pada perkondisian if yang pertama, jika ascending lebih menggunakan tanda lebih dari, maka descending menggunakan tanda kurang dari. Nah, selanjutnya untuk function method max, ini terdapat var max sama dengan in value
Lalu var max core same sama dengan mutable list of dengan tipe integer. Lalu val count sama dengan ukuran ID pegawai. Val ID pegawai sama dengan ID pegawai itu mutable list. Lalu var name sort dan val gaji sort itu mutable list. Lalu ada perulangan for di in null until count. Kondisi if jika gaji sort index ini lebih dari max, maka max sama dengan gaji sort index ini dengan berdata to integer. Lalu ada max core same clear untuk menghapus nilai sebelumnya, lalu menambahkan nilai baru. Dengan else if gaji score index I to integer sama dengan max, maka max score same dengan index I. Lalu ada for max score same akan mencetak ID dari pegawai, nama dan gaji dengan fungsi net. Lalu di bawahnya metode min sama saja seperti metode yang max, hanya mengganti nilai pada variabel. Min sama dengan integer max value. Lalu mengganti perkondisiannya menjadi kurang dari jika menggunakan metode min. Ya, mungkin segitu saja penjelasan dari saya. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan kelas pegawai dalam program yang kami buat. Jadi kelas pegawai ini merupakan sebagai kelas parent-nya. Di sini di pegawai ini terdapat konstruktor dengan ID pegawai, bentuk list dengan tipe data integer, terus file nama, list tipe data string, dan open file gaji untuk list tipe data double. Lalu selanjutnya di dalamnya terdapat beberapa metode. Yang pertama itu ada metode hitung gaji. Di sini ditambahkan open supaya dapat diakses di kelas child-nya. Di metode hitung gaji ini akan mengembalikan nilai dalam bentuk list tipe data double yang mereturn gaji. Nah, selanjutnya terdapat metode sort ascending untuk mengurutkan data dari yang terkecil ke terbesar. Di dalamnya memanggil metode hitung gaji, lalu membuat variabel count dengan panjang ID pegawai, terus ID pegawai sort, to mutable list, nama sort, dan gaji sort. Selanjutnya terdapat perulangan for dari 0 until count. Di dalamnya terdapat var min index di set sama dengan I. Lalu terdapat perulangan J in I plus 1 until count. Lalu di dalamnya terdapat condition if jika gaji sort index ke J lebih dari gaji sort index min index, maka min index sama dengan J. Nah, selanjutnya terdapat if, di sini if min index, jika min index tidak sama dengan 1, maka val temp ID pegawai sama dengan ID pegawai sort index ke I, ID pegawai sort index ke I sama dengan ID pegawai sort index
min index, dan ID pegawai sort min index sama dengan temp ID pegawai untuk pertukaran data ID pegawai. Nah, di bawahnya juga sama, itu untuk pertukaran data nama dan gaji pegawai. Selanjutnya terdapat for di sini untuk menampilkan data yang telah disorting dari terkecil dan ke terbesar. Nah, selanjutnya terdapat metode sort descending. Ini sama dengan yang sebelumnya, tapi yang membedakannya di pengkondisian if-nya menggunakan tanda kurang dari untuk mengurutkan data dari yang terbesar ke terkecil. Nah, selanjutnya terdapat metode match. Di sini ditambahkan open agar bisa diakses di kelas child-nya. Di dalamnya di set nilai max sama dengan int min value, max score sum, mutable list of, Falcon, ID pegawai, nama sort, dan gaji sort. Lalu terdapat perulangan for di sini sebanyak 0 until count. Lalu terdapat pengkondisian if gaji sort indeks PI lebih dari max, maka max sama dengan gaji sort indeks PI to integer, max score sum clear. Jadi di pengkondisian if ini jika ditemukan nilai terbesar maka max sama dengan nilai terbesar saat ini, dan max score sum clear ini untuk membersihkan nilai, untuk menghapus nilai terbesar sebelumnya dan menambahkan nilai terbesar yang terbaru. Nah, untuk kondisi else if ini, jika terdapat nilai tertinggi yang lebih dari satu, maka nilai tertinggi yang satunya itu ditambahkan. Jadi untuk nilai tertingginya itu lebih dari satu. Selanjutnya terdapat for di sini untuk menampilkan nilai tertinggi, data tertingginya. Lalu terdapat funmin juga sama di sini untuk mencari nilai terendah. B-nya itu di pengkondisian if-nya menggunakan tanda kode dari. Nah, selanjutnya di sini terdapat fund format rupiah. Di sini untuk membuat format nilai menjadi mata uang rupiah. Baik, hanya itu penjelasan kelas pegawai saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang kelas pegawai tetap. Kelas pegawai tetap ini merupakan child dari parent-nya itu pegawai. Pegawai tetap ini adalah child-nya. Sini saya akan menjelaskan. Sini kami membuat kelas pegawai tetap, ID pegawai, list dengan tipe data integer, nama, tipe data string, lalu override file gaji dengan tipe data double, file bonus juga tipe data double, lalu apa itu, pegawai, ID pegawai, nama dan juga gaji. Lalu berikutnya ada override hitung gaji menggunakan list dengan tipe data double. Lalu di sini ada return super hitung gaji, memanggil metode yang ada di pair-nya, yang ada di pegawainya. Nah, lalu
zip bonus untuk menggabungkan bonus yang kita buat di konstruktor pada kelas pegawai tetap ini. Lalu gaji dan bonus itu awalnya terpisah, lalu di return menjadi gaji plus bonus. Lalu selanjutnya ada override fund sort ascending. Lalu kami membuat 4 variabel, file count sama dengan ID pegawai dengan ukuran ID pegawainya. Lalu file ID pegawai sort menggunakan mutable list, nama sort menggunakan mutable list, dan gaji sort sama dengan metode hitung gaji menggunakan mutable list. Lalu di sini ada perulangan. I sama dengan 0 until count. Count itu yang ukuran ID pegawai tadi. Var min index sama dengan I. Ada for di dalamnya, yaitu J in I tambah 1 until count. Lalu ada pengkondisian. Jika gaji sort indeks ke J lebih besar dari gaji sort indeks min index, maka akan mengeksekusi min index sama dengan J. Lalu ada pengkondisian lagi. Jika min index tidak lebih dari sama dengan I, maka file tampung ID pegawai, kami membuat 3 variabel, tampung ID pegawai, tampung nama, dan tampung gaji untuk menampung indeks ke I. Tampung ID pegawai sama dengan ID pegawai sort indeks ke I. ID pegawai sort indeks ke I sama dengan ID pegawai sort min index. Lalu ID pegawai sort min index sama dengan tampung ID pegawai. Lalu tampung nama sama dengan nama sort indeks ke I. Nama sort indeks ke I sama dengan nama sort min index. Lalu nama sort min index sama dengan tampung nama. Berikutnya file tampung gaji sama dengan gaji sort indeks ke I. Gaji sort indeks ke I sama dengan gaji sort min index. Lalu gaji sort min index sama dengan tem gaji. Berikutnya ada perulangan lagi. For I in 0 until count, maka akan mencetak keluaran println yaitu I ditambah 1. Mengeluarkan output ID pegawai sama dengan variabel ID pegawai sort indeks ke I. Lalu nama sama dengan dolar nama sort indeks ke I. Lalu gaji dengan menggunakan format rupiah. Format rupiah gaji sort indeks ke I. Lalu berikutnya ada override fund sort descending. Sort descending ini sama dengan ascend yang tadi, hanya beda di if-nya saja. Jika gaji sort indeks ke J lebih kecil dari gaji sort min index, maka min index sama dengan J. Berikutnya kita ke override fund max. Sini kami membuat 6 variabel. Variabel max sama dengan integer min value. Variabel max corsem menggunakan mutable list of dengan tipe data integer. Jadi max corsem ini digunakan ketika ada 2 skor yang sama. Lalu ada falcon sama dengan ukuran dari ID pegawai. ID pegawai sama dengan ID pegawai mutable list. Lalu variabel nama sort, nama menggunakan mutable list. Lalu gaji sort sama dengan metode hitung gaji menuju ke mutable list. Lalu di sini ada perulangan. I in 0 until count. Jika gaji sort indeks ke I lebih besar dari variabel max, maka max sama dengan gaji sort indeks ke I to integer. Jadi akan dikonfigurasikan ke dalam integer. Lalu max corsem clear
untuk menghapus nilai yang masuk, lalu ditambah lagi dengan max score SEM at index ke I. Lalu ada pengkondisian lain, else if gaji sort index ke I dikonversi ke integer sama dengan max, maka max score SEM ditambah dengan indeks ke I. Selanjutnya ada perulangan lagi, I in max score SEM, maka akan mencetak output I tambah 1, lalu ID pegawai indeks ke I, nama sort indeks ke I, lalu gaji, sama dengan format rupiah, gaji, sort indeks ke I. Lalu yang terakhir ada override fun min. Bedanya dengan max tadi hanya di if-nya saja, dan juga variabel min-nya ini menggunakan max value. Lalu di if-nya itu ada gaji sort indeks ke I. Jika gaji sort indeks ke I lebih kecil dibanding min, maka min sama dengan gaji sort indeks ke I. Lalu ada clear dan juga add. Lalu ada else if. Jika gaji sort indeks ke I sama dengan min, maka nilai skor yang sama akan ditambahkan ke dalam indeks ke I. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya.